Selain Jitses dan kawan-kawan yang tengah sibuk berkelana menuju Piala Dunia hingga melakukan uji coba di setiap matchday dengan banyak tawaran dari tim top, belakangan ini timnas kelompok umur juga sedang lumayan sibuk, khususnya U23. Gerald Van den Broek baru saja mendapatkan hasil untuk 2 kompetisi. Timnas Indonesia U23 akan berjuang di kualifikasi Piala Asia U23 dan di Piala AFF U23. Tapi kali ini kita bakal bahas Piala AFF-nya saja, karena akan digelar di Indonesia dan terhitung dimulai lebih dekat pada 15-31 Juli mendatang. Pada drawing yang baru selesai kemarin, Timnas Indonesia selaku tuan rumah menghuni grup A. Menariknya, kita satu grup bersama Malaysia, tim lawan yang diidam-idamkan ketum kita Erick Thohir. Selain itu, Filipina dan Brunei Darussalam menjadi lawan selanjutnya yang akan kita hadapi. Tapi untuk menaklukkan Piala AFF, kita butuh yang namanya pemain yang berkualitas, berpengalaman, dan konsisten. So, mari kita cari tahu line up terbaik untuk Timnas U23 dengan kombinasi pemain diaspora dan pemain binaan lokal. Melawan Malaysia sudah sangat dinanti-nantikan belakangan ini karena semua berasal dari ketum PSSI Erick Thohir yang emang ngebet banget. Alasan beliau menyebut sudah kangen, sudah lama nggak ketemu. Dan entah kebetulan atau gimana, saat drawing Piala AFF U23 yang berlangsung di Indonesia dan kebetulan pula Erick Thohir yang membuka, hasilnya Indonesia resmi satu grup dengan Malaysia. Di situ, Pak Erick langsung cengar-cengir, sebab ya sesuai harapan, sementara perwakilan Federasi Malaysia atau FAM justru terlihat sedikit tegang tanpa senyuman. Pada ASEAN Cup U23 2025 sendiri dibagi menjadi 3 grup, Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Filipina ada di grup A. Grup B berisi Vietnam, Laos, dan Kamboja. Grup C, Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Nantinya satu tim akan lolos sebagai juara grup, sementara satu slot akan diperebutkan lewat runner-up terbaik. Indonesia sebagai tuan rumah tergolong masuk dalam grup yang cukup menantang nih. Maka dari itu, gak boleh main-main kalau mau ngalahin negeri jiran. Dan juara tentunya adalah target utama. Kita kan sudah lama, sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Ternyata sekarang ini bukan mengundang. Ini dipastikan harus datang. Jadi pos kecocokannya lawan Malaysia. Tentu, kami ingin coba yang terbaik dan ini juga kami beri kesempatan ke Coach Gerald yang baru memimpin untuk konsolidasi tim. Memang waktunya mepet karena kita tahu banyak kejuaraan, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah pengundian Piala AFF U23 sumber Antara News. Iya, Erick mengharapkan tim pelatih Timnas U23 yang dipimpin Gerald Van den Broek untuk melakukan konsolidasi kepada tim, mengingat jadwal yang padat. Akan tetapi, Piala AFF ini penting untuk pengalaman membentuk skuad sebelum terjun dan berjuang di kualifikasi Piala Asia U23. Maka dari itu, mari kita lihat skuad dan komposisi pemain yang ada. Saat ini, pemain Timnas Indonesia senior yang usianya di bawah 23 tahun masih lumayan banyak. Justin Hubner, Ivar Jenner, Marcelino, Rafael Struijk adalah nama-nama yang masih bisa dibawa Gerald Van den Broek. Tapi kembali lagi, karena ini adalah Piala AFF, maka nggak semuanya harus ikut. Kita mulai dari line up-nya dengan formasi 4-3-3. Dari kiper, posisi ini sekarang di Indonesia sangat banyak persaingan. Ada Cahaya Supriyadi hingga Hernando Ari yang usianya pas-pasan 23 tahun. Tapi kali ini Mimin percayakan untuk yang sudah berpengalaman saja, Cyrus Margono. Kiper diaspora ini adalah WNI tanpa naturalisasi, tapi belum sekalipun membela timnas sama sekali. Ia sebelumnya sudah pernah dihampiri oleh pelatih kiper timnas, Sjoerd Woudenberg. Nah, pengalamannya Cyrus di Liga Kosovo bersama FK Dukejin jelas nggak perlu diragukan lagi untuk mengawal gawang timnas U23. Lanjut back,
Di tengah kita punya banyak opsi, ada Diaspora Hubner dan Dion Max, ada juga Kadek Arel dan Ferrari. Tapi karena kita cari yang realistis plus yang sudah berpengalaman, maka kombinasi Dion Max dan Ferrari jadi pilihan utama. Karena secara mental, jelas Dion sudah teruji, sedangkan Ferrari bisa bawa pengalaman di timnas senior. Di sektor 2 back sayap, cukup kita serahkan pada Wilber Jardim di kanan, serta Tim Geppens di back sayap kiri. Iya, keduanya udah nggak ada saingan lah. Kemudian di sektor tengah, ini menjadi yang paling krusial untuk menyetir jalannya pertandingan. Maka, pengalaman Marcelino Ferdinand gak bisa dipungkiri, sangat perlu untuk menjadi motor serangan. Ivar Janer juga masih memungkinkan untuk main. Dan satu lagi, sebagai pelengkap ada Raihan Hanan yang musim ini mencolok bersama Persija dengan 5 gol dan 2 assist. Jadi kombinasi Ivar, Hanan, dan Lino akan mengisi lini tengah. Sementara trio lini serang nampaknya bukan Rafael Struijk lagi yang harus diturunkan sebagai ujung tombak. Ia bisa digeser sebagai sayap kanan dan di sayap kiri ada Jean Kelly Schroyer adalah pemain yang bisa mengimbangi. Penyerang PSBS Biak itu punya 16 caps bersama timnas U23 dan di klub ia sudah reguler bermain di Liga 1 musim 2024-2025. Akselerasi dan umpan crossing menjadi sebuah keunggulan Kelly Schroyer yang selalu ditonjolkan. Dan terakhir, di ujung tombak, Jens Raven adalah jawabannya. Sudah sempat dihampiri secara langsung oleh Gerald van den Broek dan sangat ngebet bermain di level senior setelah performanya di timnas U19 sangat mencolok dengan catatan 8 gol di seluruh pertandingan U20 dan U19. Jadi itulah line up secara pandangan Mimin. Dan mungkin bisa berubah karena hanya Gerald van den Broek yang tahu bakal bermain dengan gaya apa dan siapa yang cocok. Ya kan? Ya, timnas Indonesia U23 sejatinya masih punya sedikit pondasi. Pada Piala AFF Senior 2024 kemarin, Sintayong sempat menggegerkan ASEAN menggunakan seluruh skuad dengan U23. Pemain-pemain seperti Kakang Rudianto, Tony Firmansyah, hingga Donitri Pamungkas adalah nama-nama yang saat ini ikut dan layak dipanggil kembali ke skuad asuhan Gerald van den Broek. Di ASEAN Cup U23, grup A lumayan berat hanya karena ada Malaysia. Meski dalam beberapa pertemuan sering menang, jelas kita nggak bisa meremehkan mereka sedikit pun. Sementara Filipina dan Brunei bukan mau meremehkannya, tapi harus menang mudah lah ya. Apalagi Piala AFF U23 tahun 2025 rencananya akan diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Maka, kalau sampai imbang, nggak etis rasanya. Di samping grup yang gak mudah, Presiden AFF Kif Samet justru sudah memberikan prediksi duluan. Di depan podium, Kif Samet antusias menantikan atmosfer panas di grup A yang disebut grup neraka. Tentu saja grup A ada dua kekuatan, Indonesia dan Malaysia. Dan juga persaingannya ketat, ucap Presiden AFF tersebut dilansir dari Antara News. Ia bahkan memprediksi 4 tim yang kemungkinan besar akan menembus semifinal adalah Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Cukup aneh sih, Presiden tapi memprediksi kayak udah ngasih bocoran yang bakal lolos. Ya terlepas dari apapun, kembali lagi kita nggak boleh jumawa. Judul Mimin mungkin berlebihan, tapi it's okay lah ya, biar kalian teredukasi. So, kalian sendiri percaya nggak dengan Gerald van den Broek membentuk tim nasional U23 di Piala AFF yang nantinya bakal berlanjut ke kualifikasi Piala Asia U23? Makanya perlu terus dipantau dan didukung karena target ini akan menjadi sebuah momen penting untuk target-target selanjutnya, termasuk di Piala Asia nanti. Itu dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.